Pertama adalah Allah Azza wa Jalla telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil, interpretasikan maknanya terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu, atau mengartikannya di luar arti lahirianya. Lalu apakah masuk akal apabila kita menyebut dan menyifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut? Kita dikatakan telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga karena itu kita wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya. Tanda tanya tentu ini. Syekh Abu Bakar rahimahullah sedang meluruskan pemahaman sebagian orang yang memang mengartikan makna itu berbeda-beda. Di Indonesia banyak itu. Diartikan, bahkan dibatasi jumlah nama Allah dengan batasan tertentu. Ini sebenarnya tidak boleh dibatasi. Allah mengatakan Allah mempunyai nama-nama Asmaul Husna yang Asmaul Husna. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, mengamalkannya dalam doanya, memohon Allah, mengimaninya, maka masuk surga. Bagaimana misalnya ada pembatasan jadi cuma 20 nama, cuma 20 sifat, cuma 40, cuma begini, itu semua tidak ada dalil. Yang ada jelas disebutkan dalam hadis, gitu kan? 99 nama, kita imani semua apa adanya. Walaupun dengan begitu kata beliau, kita menjadi mu'attilin atau orang-orang yang meniadakan sifatnya serta menafikan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-namanya. Artinya beliau membantah mengatakan, kalau ada orang yang mentakwilkan makna sifat-sifat Allah karena takut nanti menyerupakan dengan Allah, sebenarnya orang-orang ini sudah sampai pada tingkat mu'attil. Mereka menolak sebenarnya, gitu kan? Dan ini hal yang lain, hal berbahaya buat dia, karena menolak apa yang telah Allah sampaikan tentang dirinya. Ini berbahaya sekali, ini fatal, ya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengancam orang-orang mulhidin yang mengingkari. Seraya berfirman dalam surah Al-A'raf 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, mengalih-alihkan maknanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, secara akal, bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah Azza wa Jal karena takut dari tashbih, tangan misalnya, takut menyerupai dengan makhluk, maka takut terjerumus dengan keyakinan menyerupakan dengan makhluk. Itu berarti pertama-tama ia sendiri telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kalau misalnya dikatakan Allah punya tangan, kayaknya jangan dibilang deh. Kalau dibilang nanti menyerupai dengan tangannya manusia. Berarti secara tidak sengaja, dia tidak sadar, ia telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena dia takut kan, akhirnya dia menyamakan secara otomatis. Kemudian karena takut dari tashbih, menyerupakan dengan makhluk, ia lari darinya dan terjebak di dalam nafi, meniadakan atau ta'til. Maka dengan itu ia menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Dan dengan demikian berarti ia telah melakukan dua dosa besar sekaligus. Tashbih, menyerupakan dengan makhluk, dan ta'til atau menolaknya. Jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk akal bila Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat-sifat yang telah dia tetapkan bagi dirinya, dan dengan sifat-sifat yang diungkapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tetap tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah itu sendiri tidak sama dan tidak serupa dengan zat makhluk. Yang ketiga, sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menyifati Allah dengannya tidak mengharuskan tashbih, menyerupakan dengan makhluk. Dengan sifat-sifat makhluk. Sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat-sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak akan pernah sama kecuali hanya sekedar nama dan sebutan saja, tangan, mata, tapi tidak sama secara hakikatnya. Maka Sang Pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya, sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus juga baginya. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya bahwa tangan Allah itu misal, mirip dengan atau sama dengan tangan makhluk dalam makna seperti apapun jua. Yang demikian itu karena Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya, baik pada zat maupun perbuatannya.
Sebagaimana kita sudah hafal sama-sama surah Al-Ikhlas, 4 ayat dasar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan hai Muhammad dengan lisanmu, semua kita juga pengikutnya melakukannya. Yakini dengan hatimu bahwasanya Allah itu ahad, esa, tidak ada yang bersama dengan dia, sendirian, zat tunggal. Allahus samad. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Apapun di muka bumi ini harus mengikuti fenomena siang malam, ya? Harus mengikuti apapun perkembangan, pengaturan oksigen, air, dan seterusnya. Semuanya harus ada. Musim, tidak ada yang bisa menahannya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Tidak ada anaknya, juga tidak ada orang tuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga dia tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Atau dalam bahasa lain, dia tidak membutuhkan pada siapapun. Ini sifat dasar, beriman secara dasar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahwasanya memang Allah tidak menyerupai siapapun. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ini adalah surah yang dijelaskan oleh para ulama yang merupakan penyempurnaan terhadap beriman kepada Asma'ul Husna, nama-nama dan sifat Allah. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, maka kita imani semua sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah sampaikan. Enggak ada lebih daripada itu, kita tidak lebihkan, tidak akan kurangi. Semua apa yang disampaikan Allah Rasulnya kita imani. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin.